Kampus bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki nilai sesuai dengan sistem yang berlaku. Kampus juga merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, sehingga semua orang dapat menempuh pendidikan tinggi. Universitas Sultan Agung Tirtayasa adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Banten. Kampus ini terdiri dari 5 kampus di 3 daerah Banten, yaitu Kampus Utama Untirta di Sindang Sari, Kampus Untirta Pakupatan, Kampus Fakultas Kedokteran di Kepandean, Kampus Fakultas Teknik di Cilegon, dan Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Ciwaru. Untirta dikenal sebagai kampus inklusif. Mereka menyediakan berbagai fasilitas untuk memastikan semua orang dari berbagai latar belakang. Rektor Untirta telah menegaskan komitmen Untirta terhadap layanan inklusif. Untirta juga memiliki inisiatif lain untuk mendukung inklusivitas, seperti kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Inklusivitas sendiri merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau perbedaan mereka, harus diakui, dihargai, dan diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah pendekatan yang menekankan bahwa setiap orang memiliki nilai dan potensi yang sama, dan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Inklusivitas memiliki berbagai manfaat, antara lain yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan kesempatan yang sama dan mendukung partisipasi yang bermakna, serta inklusivitas dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua individu. Namun, terlepas itu semua, masih banyak keterbatasan yang dialami para mahasiswa di Untirta dengan berbagai latar belakang. Berikut adalah suara mereka yang memiliki perbedaan latar belakang. Alhamdulillah sih kalau aku pribadi nggak pernah, dan aku harap sih nggak akan pernah terjadi gitu loh, karena teman sekelas aku juga kayak suportif banget, nggak yang kayak ngebedain, oh kamu tuh menerima KIP harus kayak gini terus kayak diskriminasi, oh kamu harusnya pintar dong, kamu harusnya gini dong gitu. Enggak kok, kayak maksud aku ya udah biasa aja gitu, kayak kita temenan, kita main bareng gitu. Dan dosen-dosen di sini juga menurut aku sih cukup suportif juga sih. Sejauh ini sih nggak ada, karena semuanya sama aja sih, nggak ada yang memojokkan atau ngejelek-jelekin gitu sih, nggak ada. Gak pernah terdiskriminasi oleh pihak mayoritas gitu? Nggak ada. Menurut aku ya mungkin panggil atau kayak undang siapa yang terdiskriminasi sama yang mendiskriminasi siapa gitu, terus kita pertemukan, terus kayak nanti ada penengahnya atau mediatornya, kayak apa jalan tengah yang bakal kita tempuh gitu. Jadi kayak diselesaikan secara kekeluargaan mungkin ya. Terus kampus juga harus lebih lebih aware gitu soal inklusivitas di dunia pendidikan, seperti itu sih. Mungkin bisa adain kayak semacam edukasi atau seminar gitu, mengundang beberapa tokoh juga buat kayak mengedukasi kalau kita tuh nggak perlu loh untuk mendiskriminasi meskipun kaum mayoritas ataupun minoritas, karena kan ini kan lingkup pendidikan ya, nggak tentang agama gitu, jadi seharusnya semua itu dianggap sama aja. Menurutku sih kalau saran mungkin ya pertama dari fasilitas dulu, mungkin fasilitasnya diperbaiki, kayak misalnya permudah kayak akses kesehatan buat mahasiswa atau kayak tenaga pendidik di kampus ini. Terus juga kayak menyediakan fasilitas untuk teman-teman kita yang difabel gitu. Jadi kayak nggak cuma kan yang kuliah di sini tuh bukan kayak kita semua juga, maksudnya kayak bukan orang-orang seperti kita aja kan, maksudnya kayak ada yang difabel gitu. Jadi menurut aku teman-teman difabel juga harus dikasih ruang atau harus dikasih fasilitas yang sepadan juga sama kita gitu, sesuai sama kita. Kalau saran untuk kampus sih pastinya bisa nerima teman-teman kita lain juga yang mungkin ada kebutuhan spesial tentang visinya gitu, karena kan mereka juga berhak mendapatkan pendidikan, dan juga banyak dari mereka yang justru malah lebih bagus di akademisnya gitu. Jadi semoga kekurangan fisik itu nggak menjadi penghalangan buat mereka mencapai pendidikan setinggi-tingginya juga. Pendidikan seharusnya menjadi hak yang bisa didapatkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 3 pasal 4 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun pada kenyataannya, hal ini masih belum terjadi. Masih ada beberapa hambatan yang terjadi pada mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda. Untungnya, pihak universitas semakin terbuka dan terus berbenah untuk semakin memberikan ruang kepada mereka, seperti menyediakan pendidikan agama sesuai agama yang dianut, integrasi pemahaman tentang inklusivitas dan keberagaman pada pendidikan di kelas-kelas, serta banyak kesempatan bantuan pendidikan. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi juga memegang peran penting dalam terselenggaranya pendidikan yang inklusif. Banyak program sudah digaungkan, seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, namun pada penyelenggaranya masih terjadi korupsi seperti pemalsuan data dan kolusi, sehingga program tersebut menjadi tidak tepat sasaran.
Dengan semua yang terjadi ini, apakah inklusivitas latar belakang pada pendidikan sudah menjadi kenyataan? Ataukah masih menjadi sebuah pertanyaan? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang dapat mendukung untuk terwujudnya sistem ini? Kita juga harus bisa memupuk rasa persaudaraan dan saling mendukung antar pelajar dan tidak melakukan hal-hal yang dapat berpotensi untuk terwujudnya sistem ini. Kita juga harus melakukan pengawasan dan bersuara kepada berbagai kebijakan pemerintah agar program ini terwujud secara optimal.